Yuk kita coba review setelah digunakan 78 kilo, bagaimana kelemahan dan kelebihan dari Consina Speedflex 12 liter ini. Yuk. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ferry Sulistiono. Kali ini saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan teman-teman saya terkait dengan review face mask yang digunakan gitu. Tara. Jadi saya kebetulan pakai brandnya Consina yang Speedflex 12 liter ya. Ini sudah saya gunakan di Lelono 55K dan juga naik ke penanggungan itu 2 kali. Totalnya sekitar 78 kiloan lah ya. Ini sudah saya gunakan. Yuk kita coba review setelah digunakan 78 kilo, bagaimana kelemahan dan kelebihan dari Consina Speedflex 12 liter ini. Yuk. Yang pertama, jadi ini harga saat saya beli di online di toko Orange. Itu kebetulan saya dapat voucher harganya 330 ribuan. Saya dapat voucher. Kalau nggak salah di situ rata-rata 380 ribu kalau nggak salah ya. Kita masuk ke spesifikasi teman-teman. Yang pertama, kalau dari kapasitasnya ini Speedflex tertera 12 liter di sini ya. Kita kompartemen depan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang pertama ada tempat softlash. Ini lebar nih dalam. Kemarin saya pakai yang 500 ml itu masuk semua, enak. Jadi buat ngeluarin, buat ngelepasin itu enak, cepet gitu. Jadi mempermudah saat ketika kita di water station ya. Jadi ngelepas sama masang itu enak banget seperti itu. Kemudian ini ada lagi kantong yang kantongnya besar di sini. Nah, di dalam kantong ini ada lagi yang resletingnya, teman-teman. Jadi double. Ini resletingnya. Nah, ini bisa untuk nyimpen HP, bisa untuk nyimpen makanan, minuman. Ini juga sama. Dibuat energi gel juga oke, teman-teman. Kemudian ada lagi yang di atas sini ya. Di atas sini itu kantong, kalau kalau dilihat dari iklan-iklannya sih dia itu buat kontak atau nyimpan uang di sini. Terus di sini ada pengaitnya. Nih, ini di dalam. Ini di dalam ada pengaitnya di bagian atas. Ini kemarin saya gunakan untuk kontak, buat kotak motor. Jadi taruh sini. Terus untuk bagian belakang itu ada 1, 2, 3 yang kecil. Terus 4 yang sliding. Ini. Jadi totalnya ada 4. Ada 4 kompartemen. Jadi untuk yang depan ini ada pengaitnya ya. Bagian depan ini ada pengaitnya. Ini biasanya untuk water bladder begitu. Terus di bagian setelah depan ini ada lagi dengan luasan yang sama seperti yang tempatnya water bladder. 1, 2. Nah, ini luas sekali ini teman-teman. Yang bagian depan tuh ada, tapi separuh dia. Dan separuh kecil banget ini. Terus satu lagi yang ada sliding. Ini besar juga. Selanjutnya yaitu terkait dengan strapnya. Strapnya ini udah menggunakan tali ya. Strapnya udah menggunakan tali, jadi enak, udah fleksibel. Kekencangannya bisa diatur. Jadi ada pengaitnya ini, kencangannya. Oke, seperti itu. Terus sudah ada pengait quiver ya teman-teman. Jadi kalau jenengan semuanya teman-teman punya quiver, tinggal
ada pengaitnya di sini kanan kiri, jadi aman buat weaver. Bagian depan ini sudah ada tali strapnya juga. Kalau dari webnya ini digunakan untuk track pull ya teman-teman. Kalau menurut saya sih lebih enak buat nyetel kekencangan, kerapatan. Jadi ketika udah penuh di sini otomatis kan agak lebar ya volumenya ya. Ini bisa dikencengin, dirapatin pakai ini ya. Kalau saya sih. Terus bagian belakang ini sudah ada reflektor. Kalau kena sinar cahaya malam hari ini menyala. Lumayan bantu ini. Kalau dari material sih dari webnya itu kan pakai premium polyester lah ya. Galon spandek sama double mesh material. Kalau dari webnya mungkin lebih detailnya bisa dilihat di videonya Konsina ya terkait dengan material. Kalau dari ringannya ini ringan banget, dari webnya itu sekitar 200 gram. Kalau saya timbang hasilnya seperti ini, lihat di video. Oke ya. Untuk pemakaian bisa dilihat di video saya. Ini ketika saya sedang uphill naik, dan ini ketika saya lagi downhill seperti apa. Jadi bisa dilihat pace-nya stabil ya teman-teman. Sekarang kita akan bahas terkait dengan kelebihan dan kekurangan menurut saya. Oke. Kelebihan yang pertama teman-teman, ini menurut saya harganya harga menengah lah ya. Jadi nggak terlalu mahal-mahal banget, nggak terlalu murah-murah banget ya. Kalau dibanding sama Bogabo kemarin kan ya ini lebih mahal sedikit lah ya. Tapi jika dibandingkan sama brand-brand yang lain seperti Aonichi, Salomon ya itu jelas masih relatif murah lah kalau menurut saya. Seperti itu. Kantong depan ini kelebihannya multi manfaat. Jadi bisa diisi macam-macam. Selain flash, soft flash ini juga kemarin sudah saya kasih action cam, HP juga bisa. Terus yang di Lilono ini saya kasih kontak mobil di sini yang di Lilono. Terus ya power bank saya taruh di sini juga. Terus ada kontak, uang saya taruh di sini juga. Kalau yang di mana di Penanggungan saya kasih uang juga di sini. Jadi ini fleksibel banget ya. Kompartemen belakang luas seperti saya jelaskan tadi. Jadi kalau kalian mau tetok sumit juga ya kata ngecamp ini lumayan buat bekal. Nasi saya pernah bawa nasi juga kemarin. Jadi luas banget ini di sini. Nah, ini bisa dijangkau dengan tangan teman-teman. Kalau kita mau ngambil, ini saya coba pakai bagian belakang. Ini keuntungannya kita bisa jangkau mengambil barang di belakang. Jadi masih bisa dijangkau. Nah ini ke belakang udah mentok. Jadi katalah mau kita mengambil apa namanya jaket, jas hujan, mantel ini enak. Terus kelebihan selanjutnya yaitu stabil. Ketika dibuat lari downhill nggak goyang. Terus nggak panas karena emang sirkulasinya materialnya bagian depan sudah ada perforasinya. Ini ada lagi tali strap teman-teman. Ada tali yang melintang. Ada tali yang melintang. Tujuannya apa? Kalau kalian kurang ngepres ke bodi ini tinggal tarik aja. Seret. Nah, jadi ini tali yang melintang ini benar-benar ngepres ke bodi nantinya. Seperti itu. Kalau menurut saya sih ada beberapa yang perlu diimprove ya. Jadi yang pertama yaitu terkait dengan tali strap. Nah, tali strap ini kan hanya mengikat ada 2 poin aja seperti itu. Jadi bisa dilihat di foto ada hanya 2 seperti itu. Ini kalau menurut saya sih masih kurang ya teman-teman. Kemarin saya modif di situ. Jadi saya kasih tambah di pengait. Kalau originalnya kan ada 1, 2 pengaitnya. Jadi ini hanya mengait kedua pengait di sini aja seperti itu. Jadi ini saya tambahin lagi ada 1 pengait lagi di atas 1 sama 2 di bawah seperti itu. Nah jadi penampakannya bisa dilihat di foto. Kekurangan kedua yaitu di sini saya sering lepas pengaitnya yang tali melintang ini sering lepas.
Jadi itu. Ada kalanya ini lepas sendiri. Ini sudah bolak-balik caranya saya pasang gini, saya pasang model seperti ini beberapa kali sering lepas, teman-teman. Enggak tahu kenapa. Ini sering lepas. Ini pengaitnya, kadang kala ini nempel ke kulit. Ada kalanya yang di sini nih, dia itu pengait ini, dia itu nempel ke kulit gini loh. Nah, ke belakang gini. Jadi dampaknya apa? Ini kan keras materialnya. Jadi ketika lari kadang langsung nusuk-nusuk di ini loh, di apa? Di kulit loh. Jadi tahu-tahu loh kok sakit. Ternyata ini nempel. Jadi sebenarnya tinggal dibalikan gini aja, dinaikkan ke atas udah normal lagi. Tapi ada kalanya nanti membalik lagi ke bawah seperti itu. Kekurangan selanjutnya, kalau ini kantong ini saya kasih handphone, ya. Terus kemarin kan juga saya kasih ini juga eh, action cam. Itu kalau turun ke bawah ini, teman-teman, ini sampai ke bawah, ini ketekan sama tali melintang, ya, ini tali melintang. Itu nggak tahu ya, ini sakit di sini. Dia kayak benturan gitu loh di part lari. Meskipun coba saya lepas pengaitnya, saya nggak pasang kemarin lalu kan masih belum dimodif. Itu ya sama juga sakit juga gitu. Jadi kayak apa perlu bantalan lagi ya di sini ya? Apa di saran saya di sini. Nah ini kan penuh turun ya ketika dikasih HP. Nah ini nyentuh ke perut teman-teman, sakit. Ceduk kayak gitu. Nah saran saya mungkin jangan penuh ke bawah turun, perlu dikasih pembatas mungkin sampai segini aja lah ya, mungkin dijahit di sini. Jadi dia nggak perlu sampai turun, jadi masih aman ada bantalannya di sini. Jadi nggak langsung kontak mesh yang tipis ini itu ke kulit, masih ada bantalannya. Itu mungkin masukan saya sih. Selanjutnya terkait dengan eh, model bagian belakang ya. Ini kan modelnya kerucut ya teman-teman. Jadi penataan gear atau barang di belakang sini itu harus benar-benar ditata. Kalau tidak, itu kan akan menumpuk di tengah sini. Nah, ketika menumpuk di tengah, karena modelnya kerucut. Ketika lari ada tekanan. Nah, ini dampaknya apa? Ini dampaknya ketika ngumpul di sini dipakai itu nggak nyaman. Jadi bebannya terpusat di punggung itu. Kesimpulannya adalah face ini cocok untuk tektok kalau menurut saya. Terus cocok untuk teruran, apalagi yang teman-teman yang mau ultra, itu kan bawaannya banyak, itu pasti nyaman dan aman buat bawa bekal di sini. Dan juga cocok untuk sobat tag. Jadi kalau teman-teman lagi camping, ini tinggal dibawa dimasukin ke dalam tas karier, ini kan kecil ya. Ketika sobat tag bisa dipakai. Oke, itu review jujur saya terkait dengan Consina CityFlex 12 liter. Jadi sekali lagi ini murni pendapat jujur saya terkait dengan Consina CityFlex 12 liter. Jadi tidak bermaksud apa-apa, tidak ada tendensi apa-apa. Ini murni review saya setelah saya gunakan sejauh 78 kilo. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Kalau kalian mau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tulis di kolom komentar. Kalau ada tambahan juga, kalau ada sanggahan juga, monggo tulis di kolom komentar buat nambahin kelebihan dan kelemahannya terkait dengan face Consina CityFlex 12 liter. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.